Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Albert Sonia Sedungan Nababan. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang uji efektivitas insektisida alami rendaman kulit bawang terhadap semut pada produksi tanaman cabai rawit atau Capsicum annum. Yang pertama yaitu latar belakang. Insektisida atau pestisida adalah larutan kimia yang biasa digunakan untuk mengusir hama atau organisme pengganggu tanaman. Fungsi utama dari insektisida adalah untuk membunuh sekaligus mencegah munculnya hama serangga di lahan pertanian yang bisa mengganggu kualitas tanaman. Kompos kulit bawang dan bawang putih juga mengandung senyawa acetogenin yang berguna untuk mengendalikan dan juga bisa membunuh serangga tanaman. Penggunaan pestisida kimia dalam pengendalian hama tanaman merupakan alasan yang mudah, dapat dan efektif, walaupun banyak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Rumusan dan tujuan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, rumusan masalahnya yaitu apakah senyawa acetogenin dalam kulit bawang dapat mengusir hama serangga yang ada pada tanaman cabai rawit atau Capsicum annum. Selanjutnya yaitu yang kedua, berapa perbandingan kulit bawang yang digunakan dalam larutan agar dapat bisa digunakan sebagai insektisida alami. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui efektivitas senyawa acetogenin dalam pengendalian hama pada tanaman cabai rawit atau Capsicum annum. Kedua, untuk mengetahui perbandingan larutan yang digunakan dalam pelarutan kulit bawang. Kajian pustato dalam penelitian ini yaitu tanaman cabai atau Capsicum annum. L merupakan tanaman hortikultura yang sangat potensial dibudidayakan di Indonesia. Cabai juga merupakan tanaman perdu yang memiliki rasa buah pedas yang disebabkan oleh suatu zat yang disebut zat capsaicin yang merupakan zat bioaktif. Secara umum, cabai memiliki banyak kandungan gizi dan vitamin. Di antaranya adalah kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, vitamin A, B1, dan vitamin C. Cabai banyak dibudidayakan masyarakat petani karena harga jualnya yang tinggi. Insektisida dan pestisida adalah larutan kimia yang bisa digunakan untuk mengusir hama atau organisme pengganggu tanaman. Fungsi utama dari insektisida adalah untuk membunuh sekaligus mencegah munculnya hama serangga di lahan pertanian yang bisa mengganggu kualitas tanaman. Insektisida juga dapat dibagi dalam beberapa kelompok dalam penggunaannya, yaitu ada racun perut atau stomach poison, racun kontak atau contact poison, dan racun fungigan, breathing poison. Selanjutnya, untuk metode penelitian ini menggunakan metode rancangan acak lengkap. Pola faktorial itu perlakuan dengan pemberian rendaman kulit bawang dengan kode S sebanyak 3 taraf pelakuan. Adapun taraf pelakuan dalam penelitian ini adalah 1. Faktor pertama, cabai rawit paskar pada tanah yang mengandung Fe. 1. Cabai rawit dengan pemberian rendaman kulit bawang dengan persentase 20%. S2, cabai rawit dengan pemberian rendaman kulit bawang dengan persentase 30%. S3, cabai rawit dengan pemberian rendaman kulit bawang dengan persentase 50%. Yang kedua yaitu cabai rawit cakra putih dengan K1, cabai rawit dengan pemberian insektisida kimia dengan persentase 20%, K2 dengan insektisida kimia dengan persentase 35%, dan K3 dengan pemberian insektisida kimia dengan persentase 20%. Maaf, 20% itu diganti jadi 50%. Dengan demikian, terdapat 9 kombinasi, yaitu perlukan S1, S1K1, S1K2, S1K3, S2K1, S2K2, S2K3, S3K1, S3K2, S3K3 dengan 3 kali ulangan, maka dapat 27 ini perlakuan. Masing-masing perlakuan diulang semuanya 3 kali dan setiap ulangan terdapat 3 sampel tanaman, sehingga jumlahnya
81 tanaman. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan semua? Apakah ada pertanyaan dari kawan-kawan? Ya, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Albert. Untuk tahapan pemulaian penelitian ini bagaimana ya, dan varietas apa yang digunakan pada penelitian kali ini? Baik, terima kasih kepada Mirza. Untuk varietasnya tadi di sana saya menggunakan 2, yaitu cabai cakra putih dan cabai baskara. Apakah ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Yang tadi, Bet, yang tahapan penelitiannya gimana, Bet? Oh, baiklah. Yang pertama tahapannya itu kita mulai persemaian bibitnya dulu. Terus jika bibitnya sudah tumbuh ke MST, terus kita lihat jika tanaman itu, atau kita sengaja memberikan hama di tanaman tersebut untuk menguji bahwa efektivitas dari larutan rendaman kulit bawang ini dapat mengusir hama pada tanaman cabai tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan semua? Saya mau bertanya, kenapa yang digunakan itu kulit bawang atau insektisida alami? Kenapa tidak menggunakan yang secara kimia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa saya menggunakan insektisida alami? Karena jika penggunaan insektisida kimia dapat merusak tanaman dan dapat mengganggu kesehatan juga untuk bagi konsumen, karena dalam insektisida kimia dapat terkandung bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya jika tidak diolah atau tidak dibersihkan sebelum dikonsumsi. Jadi sehingga penggunaan insektisida alami sangat baik untuk lingkungan dan untuk masyarakat yang mengkonsumsinya. Itu yang bisa saya jawab. Baiklah, jika tidak ada lagi pertanyaan dari kawan-kawan, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dista Rizky Sylvia. Di sini saya akan membahas tentang analisis pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan tanaman buncis. Yang pertama, latar belakang. Buncis atau bisa disebut Phaseolus vulgaris L merupakan sayuran dari golongan leguminosa yang kaya akan protein dan vitamin di dalamnya. Untuk mendapatkan buah buncis yang bermutu baik, maka diperlukan pula media tumbuh yang baik. Rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah penggunaan tanah aluvial yang ditambahkan pupuk kandang sapi dengan berbagai komposisi dapat berpengaruh atau tidaknya terhadap hasil panen yang dihasilkan dari tanaman buncis. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi media tanam terhadap pertumbuhan dan hasil tanam buncis yang maksimal pada tanah aluvial. Di sini saya menggunakan 2 landasan teori, yaitu keduanya menurut Cahyono 2003, tanaman buncis dapat tumbuh dengan baik dan produksinya tinggi jika kelembapan udara dan kelembapan tanah sedang atau cukup kering, yaitu berkisar antara 50% sampai 60% kelembapan udara yang rendah. Kelembapan udara yang rendah atau kering dengan pengairan tanah yang kurang menyebabkan pertumbuhan tanaman buncis kurang baik dan produksi polong rendah, baik jumlahnya maupun mutu polongnya. Yang kedua masih sama menurut Cahyono 2003, tanaman buncis cocok ditanam pada jenis tanah regosol, latosol, dan andosol. Ketiga jenis tanah tersebut memiliki tanah lempung, ringan, dan berdrainase baik.
Tanaman buncis baik ditanam pada tanah gembur, kaya akan bahan organik, tanah mudah mengikat air, dan kedalaman tanah dalam. Kemaslaman tanah atau pH yang cocok untuk tanaman buncis adalah berkisar antara 5,5 sampai 6. Tanaman buncis juga tidak baik ditanam di tanah yang terlalu basah atau pH di atas 7. Baik, di sini metode penelitian. Tahap penelitiannya yang saya gunakan yang pertama itu penyemaian, yang kedua persiapan media tanam, yang ketiga penanaman buncis, yang keempat penjarangan, yang kelima pemeliharaan, dan yang terakhir itu panen. Analisis data yang saya gunakan di sini adalah menggunakan rancangan acak lengkap. Parameter penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian saya nantinya adalah tinggi tanaman, waktu berbunga, jumlah buah per tanaman, berat buah per tanaman. Oke, sekiranya sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, saya Arik Afrianto, ingin bertanya, untuk yang digunakan dalam penelitian ini metode apa ya? Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Ari. Metode yang saya pilih dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap. Saya memilih metode ini karena dalam penelitian saya, percobaan yang saya gunakan itu homogen atau tidak ada faktor lain yang mempengaruhi respons di luar faktor yang dicoba atau diteliti. Dan juga lahan yang saya gunakan terbilang homogen untuk digunakan dalam penelitian ini. Bagaimana Saudara Ari? Baik, menurut saya cukup. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Tujuan Anda mengambil judul penelitian ini apa? Baik, tujuan saya mengambil judul penelitian ini adalah untuk membantu para petani agar mengetahui komposisi media tanam yang pas untuk pertumbuhan tanaman buncis. Karena rata-rata permasalahan yang dihadapi oleh petani buncis di Indonesia adalah tentang lahan dan hasil panen. Untuk mendapatkan hasil buah buncis yang bermutu baik, tentunya tanaman yang diusahakan harus ditanam dengan perlakuan yang baik sesuai dengan syarat budidayanya. Karena tanaman buncis ini sendiri tidak dapat ditanam pada tanah yang pejal atau tanah yang bertekstur liat tinggi. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengambil judul ini sebagai judul penelitian saya. Bagaimana? Oke. Saya kira cukup untuk pertanyaan dan presentasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Respon Pemberian Kombinasi Pupuk Organik, Kotoran Sapi, dan Pupuk NPK terhadap pertumbuhan dan hasil tanam jagung pada tanah berpasir. Untuk latar belakangnya yang berisi Indonesia disebut negara agraris dan sebagian besar penduduknya menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencarian dan sebagai penopang perekonomian dan membantu pembangunan Indonesia. Contoh tanaman jagung dengan nama Latin Limas yang akan dibahas pada proposal ini adalah hal potensialnya bagi penduduk dalam negeri baik untuk produksi maupun konsumsi, terutama produk yang dihasilkan oleh subsektor tanaman pangan menjadi sektor pertanian sebagian besar. Tanaman jagung disebut-sebut sebagai tanaman multiguna sebagai sumber pangan. Hampir seluruh bagian tanaman jagung memiliki nilai ekonomis, mulai dari biji jagung sebagai hasil utama yang digunakan
Untuk bahan pangan manusia, bahan pakan ternak, bahan baku industri, makanan, minuman, kertas minyak, dan bahan baku bioetanol. Adapun batang jagung merupakan bahan pakan ternak yang sangat potensial. Untuk masalah yang dihadapi pada proposal penelitian saya adalah tanah berpasir yang merupakan salah satu jenis tanah sebagai media tanam budidayanya, tetapi mempunyai sifat fisik, kimia, dan biologi yang kurang menguntungkan dikarenakan tingkat kesuburan dan ketersediaan unsur hara yang rendah. Akibat tekstur yang sulit mengikat dan mempertahankan kandungan air dan unsur hara karena tanah berpasir tersusun atas 70% partikel yang berukuran besar, sehingga tanah berpasir menjadi tidak berstruktur. Kandungan bahan organiknya rendah dan sedikit kandungan air di dalam sistem tanah. Untuk tujuan pada penelitian ini adalah memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi pada lahan tanah berpasir, serta meningkatkan hasil produksi tanaman jagung pada lahan berpasir. Untuk klasifikasi tanaman jagung dapat dilihat dari kingdomnya yang bernama Plantae. Untuk divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae. Untuk kelasnya Monocotyledonae, famili Grimanae, genusnya Zea, spesies Zemes. Jagung adalah tanaman semusim dan termasuk jenis rumputan atau Griminae yang mempunyai batang tunggal. Batang jagung terdiri atas baku dan ruas. Daun jagung tumbuh pada setiap baku, berhadapan satu sama lain. Bunga jantan terletak pada bagian terpisah pada satu tanaman, sehingga lazim terjadi penyerbukan silang. Jagung merupakan tanaman harip pendek. Jumlah daunnya ditentukan pada saat inisiasi bunga jantan dan dikendalikan oleh genotip, lama penyinaran, dan suhu. Tanaman jagung termasuk famili rumput-rumputan atau Griminae. Dua famili yang berdekatan dengan jagung adalah Teosinte dan Tripsacum yang diduga merupakan asal dari tanaman jagung. Untuk cara tumbuh tanaman jagung merupakan tanaman semusim. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Jagung biasanya cocok di lahan yang kering, kurang cocok di tanah yang terdapat air menggenang. Curah hujan sekitar 85-200 mm per bulan dan harus merata. Pada fase pertumbuhan dan pengisian biji perlu mendapatkan cukup air. Sebaiknya ditanam awal musim hujan atau menjelang musim kemarau. Membutuhkan sinar matahari tanaman yang ternaungi, pertumbuhannya akan terhambat dan memberikan hasil biji yang tidak optimal. Kisaran suhu udara syarat pertumbuhan tanaman jagung adalah 23 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius dengan suhu optimal 25 derajat Celcius. Jagung dapat ditanam di Indonesia mulai dari dataran rendah sampai di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian antara 1000 hingga 1800 meter dari permukaan laut. Untuk di dataran rendah di bawah 800 meter dari permukaan laut dapat berproduksi dengan baik. Jadi untuk masalah ketinggian pada tanah budidaya pada ketinggian tertentu itu tidak masalah untuk tanaman jagung. Budidaya tanaman jagung memiliki tahapan budidaya antara lain pengerjaan tanah, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemupukan, dan pemanenan. Tanah berpasir. Tanah yang berpasir adalah tanah dengan partikel berukuran besar
Tanah ini terbentuk dari batu-batuan beku serta batuan sedimen yang memiliki butiran besar dan kasar, atau sering disebut dengan kerikil. Tanah berpasir memiliki kapasitas serap air yang rendah, karena sebagian besar tersusun atas partikel berukuran 0,02 sampai 2 mm. Tanah berpasir pada umumnya belum membentuk agregat, sehingga peka terhadap erosi. Unsur yang terkandung di dalam tanah berpasir adalah unsur P dan K yang masih segar dan belum siap untuk diserap tanaman. Selain itu juga terdapat unsur N dalam kadar yang sangat sedikit. Pemanfaatan kotoran ternak sebagai pupuk untuk lahan pertanian sudah biasa dilakukan oleh petani. Namun, diperlukan usaha untuk pembuatan pupuk dengan waktu yang lebih singkat serta tidak menjadi masalah bagi lingkungan sekitar, baik karena bau ataupun penyakit yang akan ditimbulkan dari pemanfaatan kotoran sapi sebagai pupuk organik. Kerangka konsep. Hampir seluruh bagian tanaman jagung memiliki nilai ekonomis. Biji jagung sebagai hasil utama digunakan sebagai bahan pangan manusia, bahan pakan ternak, bahan baku industri, makanan, minuman, kertas, minyak, dan bahan baku bioetanol. Adapun batang jagung merupakan bahan pakan ternak yang sangat potensial. Tanah-tanah berpasir mempunyai masalah, yaitu strukturnya jelek, berbutir tunggal lepas, mempunyai berat volume tinggi, kemampuan menyerap dan menyimpan air yang rendah, sehingga kurang memadai untuk mendukung usaha bercocok tanam, terutama di musim kemarau, dan peka terhadap pencucian unsur-unsur hara, serta sangat peka terhadap erosi. Perlakuan kapur dolomit dan pupuk kandang sapi diharapkan mampu memperbaiki sifat fisik tanah berpasir sebagai lahan budidaya. Pengaruh perlakuan tersebut juga diharapkan meningkatkan kualitas jagung yang sangat berkualitas. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah diduga pemberian kapur dolomit 1 ton per hektar dan 10 ton dan pupuk kandang 10 ton per hektar memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman jagung dan hasil jagung yang baik pada tanah berpasir. Rancangan penelitian. Percobaan ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak kelompok dengan 9 perlakuan kombinasi 3 ulangan. Kombinasi yang digunakan adalah E1 D1 2 ton per hektar dengan perlakuan 1 ton dolomit dan 10 ton pupuk kandang sapi. Untuk E1 D2 2 ton per hektar dengan perlakuan dolomit dan 20 ton per hektar untuk pupuk kandang sapi. E1 D3 2 ton per hektar dolomit dan 30 ton per hektar pupuk kandang sapi. Untuk S2 D1 4 ton per hektar kapur dolomit dan 10 ton per hektar pupuk kandang sapi. S2 D2 4 ton per hektar dolomit dan 20 ton per hektar pupuk kandang sapi. S2 D3 4 ton per hektar kapur dolomit dan 30 ton per hektar pupuk kandang sapi. S3 D1 6 ton per hektar dolomit dan 10 ton per hektar pupuk kandang sapi. S3 D2 6 ton per hektar dolomit dan 20 ton per hektar pupuk kandang sapi. S3 D3 6 ton per hektar kapur dolomit dan 30 ton per hektar pupuk kandang sapi. Pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian antara lain persiapan tempat penelitian. Persiapan tempat penelitian yang akan digunakan
terlebih dahulu dibersihkan dari gulma dan sisa-sisa benda yang dapat mengganggu tanaman dengan menebas atau mencabut rumput menggunakan parang atau mencabut rumput tersebut. Yang kedua, pengapuran. Pemberian kapur dolomit dengan dosis 3 kilo per petak untuk mencapai pH netral. Pemberian kapur dolomit dilakukan 2 minggu sebelum tanam. Pengapuran dilakukan dengan menaburkan pada tanah, kemudian dilakukan inkubasi selama 2 minggu. Untuk tahap ketiga yaitu penanaman. Penanaman diawali dengan pembuatan lubang tanam dengan cara tugal dengan jarak tanam 60 cm x 30 cm. Setiap lubang tanam diberi 1 butir benih tanaman jagung. Yang keempat, pemupukan. Pemberian pupuk organik kotoran sapi dilakukan pada saat tanam dalam fase vegetatif. Pemberian pupuk organik kotoran sapi dilakukan 2 minggu sebelum tanam dan pada saat masa vegetatif tanaman, dan pemberian lanjut pada minggu kedua. Banyaknya pupuk organik kotoran sapi yang diberikan sesuai dengan perlakuan. Untuk pemeliharaan, dari tahap pemeliharaan ini dibagi jadi 4, yaitu penyiraman, penyulaman, penyayangan gulma, dan pencegahan terhadap hama penyakit. Setelah melewati 5 fase, yang fase ke-6 adalah fase panen. Tanaman jagung dapat dipanen saat kondisi masa fisiologis berumur 100 hingga 110 hari setelah tanam pada dataran rendah dan tergantung dari jenis varietasnya. Kulit kerobotnya telah berwarna coklat, rambut jagung pada tongkol telah kering dan berwarna coklat tua. Sekian dari presentasi saya akhiri. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan nama saya Albertonia Sidungan Nawaban. Saya ingin bertanya terkait judul penelitian Saudara Arik. Ya. Kenapa Anda mengambil judul dengan kenapa Anda memberikan kombinasi pupuk antara pupuk organik kotoran sapi dan pupuk NPK? Kenapa Anda tidak mengambil kombinasi dengan pupuk yang lain? Terima kasih. Baik. Dan juga kenapa harus pakai pupuk organik kotoran sapi? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Albert telah mengajukan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Alasan saya karena pupuk organik dapat mengikat tanah, dan pupuk NPK untuk menambah unsur N terhadap tanah yang berpasir dan dapat menambah hasil tanaman jagung pada tanah berpasir. Untuk Saudara Albert bagaimana? Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Saudara Arik. Sebelumnya saya ingin bertanya, untuk penelitian kali ini Anda menggunakan rancangan penelitian jenis apa? Baik, terima kasih kepada Saudara Ridin telah mengajukan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Rancangan penelitian saya menggunakan rancangan acak kelompok. Apa alasan menggunakan rancangan acak kelompok? Alasan saya menggunakan rancangan acak kelompok adalah rancangan acak kelompok menurut saya lebih efisien dan akurat jika dibandingkan dengan rancangan acak lengkap. Lebih fleksibel, bisa disesuaikan banyaknya perlakuan, banyak kelompok, dan tidak semua kelompok. Untuk Saudara Ridin bagaimana?
Baik, terima kasih untuk jawabannya. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di kesempatan pagi hari ini saya akan presentasi tentang proposal penelitian saya berjudul pengaruh pemberian ekoenzim dan NPK mutiara terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman labu air di tanah aluvial. Baik, untuk pendahuluannya adalah latar belakang saya mengambil judul ini. Pertama adalah labu air atau Lagenaria skiria merupakan salah satu tanaman yang paling sering dikonsumsi dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman. Untuk kesehatan, tanaman labu air ini tergolong mudah ditanam ya, dan di wilayah tanamannya yang menyebar di berbagai belahan dunia, daerah beriklim tropis sampai subtropis, maupun pada lahan dataran tinggi maupun dataran rendah seperti di daerah Kalbar ini. Kalimantan Barat seperti yang kita ketahui didominasi oleh tanah aluvial, yaitu salah satu tanah marginal yang memiliki kandungan mineral yang cukup tinggi. Oleh karena itu, tanah aluvial ini bersifat masam, sehingga untuk mengolahnya menjadi media tanam perlu pengolahan yang benar dan efektif agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Salah satu unsur yang perlu kita tambahkan agar tanaman bisa tumbuh dengan baik pada tanah aluvial ini seperti ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi dari sampah dapur nabati seperti sisa sayuran dan limbah buah-buahan. Ekoenzim mengandung nitrat dan aktivitas enzim antara lain enzim amilase, maltase, dan enzim pemecah protein. Hal ini tentunya sangat dibutuhkan tanaman. Selain itu, ekoenzim ini juga berperan sebagai bioksilator, yaitu mempermudah penyerapan unsur hara yang kita berikan. Seperti kita memberikan pupuk, dan apabila kita menambahkan ekoenzim, maka penyerapan unsur hara akan bisa berlangsung lebih cepat daripada kita tidak memberikan ekoenzim. Selanjutnya adalah kandungan unsur hara dalam pupuk NPK mutiara. Di sini saya mengambil yang NPK mutiara 16%, yang 16 artinya 16% nitrogen, 16% P2O5 atau pupuk fosfat, dan 16% K20 kalium, serta 0, mg magnesium dan 6% CaO atau kalsium yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan unsur hara makro maupun mikro. Yang selanjutnya adalah masalah dari judul penelitian yang saya ambil ini. Masalah penelitiannya adalah pertumbuhan dan perkembangan tanaman, salah satunya dipengaruhi oleh faktor media tanam. Salah satunya upaya untuk meningkatkan kandungan hara pada tanah aluvial, yaitu dengan bahan organik seperti pupuk kandang sapi yang tentunya ramah lingkungan, seperti ekoenzim dan pupuk kandang sapi yang seperti judul saya, yang tentunya berperan sebagai bioksilator ekoenzim ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kombinasi konsentrasi ekoenzim dan NPK mutiara yang terbaik untuk pertumbuhan dan hasil tanaman labu air pada media tanam tanah aluvial. Konsep pemikiran saya untuk mengambil judul penelitian ini adalah mengacu pada penelitian Gulo pada tahun 2023 yang hasilnya adalah ekoenzim berpengaruh nyata terhadap jumlah bolong berisi tanaman kedelai maksudnya, produksi biji kering dan produksi biji kering per hektar, dan berpengaruh tidak nyata terhadap peningkatan tinggi tanaman. Parameternya adalah pengukuran pada saat
4, dan 6 minggu setelah tanam. Selain itu, ekoenzim juga berpengaruh terhadap jumlah cabang pada saat tanaman berumur 8 minggu setelah tanam. Jumlah polong per petak, jumlah polong hampa per tanaman, produksi polong per petak, bobot 100 butir bibit kering dijemur, dan bobot biji kering per tanaman dan jumlah polong hampa per tanaman. Ini adalah hasil dari penelitian Gulo pada tahun 2003. Selanjutnya adalah saya mengacu pada penelitian Tamin pada tahun 2023 juga. Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa kombinasi pelakuan dosis biokar dengan konsentrasi ekoenzim menunjukkan adanya interaksi yang nyata antar perlakuan terhadap parameter bobot segar total, bobot segar ekonomis, serta bobot kering tanaman pakcoy. Dari mengacu pada dua penelitian ini, maka saya mengambil kesimpulan untuk mengambil judul penelitian saya. Yang selanjutnya adalah hipotesis yang saya ambil pada penelitian kali ini. Hipotesis yang saya ambil adalah pada penelitian ini adalah diduga kombinasi ekoenzim 30 mili per 1 liter air per tanaman tambah NPK mutiara 20 gram per tanaman memberikan pertumbuhan dan hasil labu airan terbaik pada tanah aluvial. Masuk ke bagian metode penelitian. Untuk alat dan bahan. Bahan yang saya gunakan pada penelitian kali ini, yang pertama adalah benih. Benih yang saya gunakan adalah benih varietas LA100. Selanjutnya adalah tanah aluvial. Kemudian kapudolomit, pupuk kandang, ekoenzim, NPK mutiara, polybag, dan pestisida. Untuk alat yang saya gunakan adalah barang, ember, cangkul, botol, gelas air mineral, gembor ajar mati, jangka sorong, corong, timbangan analitik, pH meter, ayakan tanah 5 mes, penggaris meteran, gunting, pisau, gelas ukur, alat tulis, serta alat dokumentasi berupa handphone. Rancangan percobaan. Penelitian kali ini saya menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 4x4 yang terdiri dari 2 faktor, yaitu faktor dosis M berupa ekoenzim dengan 4 taraf perlakuan dan faktor dosis N, NPK mutiara dengan 4 taraf perlakuan, di mana didapatkan 16 kombinasi perlakuan, di mana setiap perlakuan terdiri dari 3 ulangan sehingga diperoleh 48 percobaan. Setiap percobaan terdiri dari 1 tanaman. Adapun kombinasi perlakuan adalah sebagai di bawah ini. Yang pertama adalah faktor M atau ekoenzim adalah sebagai berikut. M0 di sini saya memberikan tanpa pemberian ekoenzim. Kemudian M1 dengan ekoenzim konsentrasi 10 ml per air. M2 konsentrasi ekoenzim 20 ml per 1 liter air. Dan M3 adalah 30 ml konsentrasi ekoenzim per liter air. Kemudian faktor N atau NPK mutiara adalah sebagai berikut. N0 tanpa pemberian NPK mutiara, N1 dengan NPK mutiara 10 gram per polybag, N2 dengan 15 gram NPK mutiara per polybag, dan N3 pemberian NPK mutiara 20 gram per polybag. Bisa kita lihat ini adalah dana tabel kombinasi perlakuan dari ekoenzim dan NPK mutiara. Bisa kita lihat di sini ada 16 kombinasi, di mana setiap kombinasi ini dengan masing-masing dengan 3 ulangan. Selanjutnya adalah pelaksanaan penelitian. Seperti pada umumnya pelaksanaan penelitian saya juga yang pertama adalah persiapan lokasi penelitian seperti pembersihan lahan untuk seperti pencabutan gulma dan lainnya. Yang kedua adalah persiapan media tanam. Yang ketiga pengapuran dan pemberian pupuk kandang. Yang keempat persemaian benih. Yang kelima pemasangan para-para. Para-para ini bertujuan untuk sebagai media rambat dari tanaman labu air. Yang keenam penanaman. Yang ketujuh pengaplikasian ekoenzim. Pengaplikasian ekoenzim ini di sini saya menerapkan
untuk 1 minggu 1 kali penerapannya. Dan ke-8 adalah pemberian NPK Mutiara. Pemberian pupuk NPK ini saya bagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah pada saat tanaman berumur 2 minggu setelah tanam, dan yang kedua adalah pada saat vegetasi maksimum. Pada saat masa vegetatif maksimum. Dan yang ke-9 adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi seperti penyiraman, penyangan, dan lain-lain. Dan yang ke-10 adalah panen. Variabel pengamatan yang saya ambil pada penelitian saya kali ini, yang pertama adalah diameter batang, yang kedua adalah volume akar, yang ketiga panjang buah per tanaman, yang keempat jumlah buah per tanaman, yang kelima adalah berat buah per tanaman, dan yang keenam adalah berat per 1 buah. Baik, mungkin presentasi saya sampai di situ saja. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya ingin bertanya, apa perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu? Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Baik, langsung saya jawab pertanyaan dari Arista. Perbedaan penelitian saya kali ini dengan penelitian yang sebelumnya. Yang pertama bisa kita lihat dari segi tanaman yang digunakan. Tentunya setiap tanaman memiliki karakteristik serta tumbuhan dan jenis yang berbeda-beda. Pada penelitian sebelumnya bisa dilihat di sini, ada yang pada penelitian gulo dia menggunakan kedelai. Dan penelitian tamin ini juga menggunakan kedelai. Untuk sementara ini belum ada penelitian mengenai tanaman labu air untuk 2 faktor ini, yaitu ekoenzim dan NPK Mutiara. Kemudian dari segi faktornya, kombinasinya juga tentunya ini berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Serta yang terakhir adalah dari segi media tanah. Tentunya setiap tanah memiliki karakteristik dan kandungannya masing-masing, sehingga tidak bisa disamakan antara tanah aluvial dan tanah yang digunakan pada penelitian mereka ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mirza. Baik, halo, selamat pagi. Saya izin bertanya. Kapankah, pada umur berapa pada tanaman akan diberikan perlakuan ekoenzim dan NPK Mutiara tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Albert. Langsung saya jawab saja pertanyaan dari Albert. Untuk pemberian pupuk NPK Mutiara dan ekoenzim ini pada saat berumur tanaman kurang lebih 2 minggu atau 14 hari setelah tanam. Hal ini bertujuan agar akar pada tanaman yang kita semai pada media semai itu dapat tumbuh dulu pada media baru atau media tanam yang telah kita siapkan. Baru setelah itu kita pupuk. Untuk pengaplikasian ekoenzim juga sama pada 14 hari setelah tanam, tapi bedanya di sini untuk ekoenzim kita diberikan pada tiap minggu 1 kali, sedangkan NPK dibagi menjadi 2, yaitu pada umur 14 hari setelah tanam dan pada saat vegetatif maksimum. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Atas jawabannya terima kasih Mirza. Baik, saya akhiri presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Yari Renduka dengan NIM C1011211190, Prodi Agroteknologi. Dengan judul penelitian yang saya ambil, itu respon pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu terhadap pemberian pupuk kandang ayam dan kompos kulit pisang pada tanah PMK. Yang pertama itu pendahuluan, latar belakang. Tanaman terong ungu merupakan tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan mudah untuk dibudidayakan. Varietas yang dapat digunakan itu Aubergine Fortuna F1 dan Mustang F1. Produksi dan permintaan pasar terong di Kalimantan Barat semakin meningkat setiap tahunnya. Budidaya tanaman terong di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, cukup tinggi. Seiring kemajuan teknologi dan pengetahuan petani mengetahui teknik budidaya dan perlakuan yang baik. Untuk hasil produksi tanaman terong, menurut Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat 2023, pada tahun 2019, hasil produksi tanaman terong mencapai 6.200 ton. Tahun 2020, hasil produksi terong mencapai 6.250 ton. Tahun 2021, hasil produksi terong mencapai 7.254 ton. Faktor yang mempengaruhi hasil produksi tanaman terong, yang pertama, teknik budidaya yang kurang tepat, kurangnya pemanfaatan bahan organik dan pemberian dosis pupuk kimia yang berlebih, pengelolaan tanah yang kurang baik sehingga tanaman sulit untuk menyerap unsur hara. Upaya untuk meningkatkan produksi tanaman terong itu penambahan area tanam itu menggunakan lahan PMK 9,2 juta per hektar. Karena tanah PMK memiliki pH tanah masam C organik yang rendah, kandungan NPK, Ca, Mg rendah, serta KTK yang rendah, maka bahan organik untuk perlakuan penelitian saya kali ini menggunakan pupuk kandang ayam, kompos kulit pisang, pemupukan yang baik untuk memperbaiki sifat tanah, fisik, kimia, dan biologi tanah. Perlakuan yang diambil untuk memperbaiki sifat kimia tanah itu menambah kandungan unsur hara makro dan mikro, menetralkan pH tanah. Untuk sifat fisik tanah itu memperbaiki struktur tanah, memperbaiki airase dan drainase tanah. Dan untuk sifat biologi tanah itu meningkatkan aktivitas organisme dalam tanah. Pemberian pupuk kandang ayam dan kompos kulit pisang. Pupuk kandang ayam memiliki kandungan nitrogen yang cukup yang mampu merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman, yaitu menambahkan pertumbuhan tanaman terong ungu. Kompos kulit pisang yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki struktur tanah dan menambah bahan organik dalam tanah. Untuk perlakuan yang saya ambil itu untuk memperbaiki tanaman antara lain membentuk bunga, buah, dan biji, membantu proses perkembangan dan pertumbuhan akar, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap hama dan penyakit, memperkokoh batang tanaman. Rumusan masalah yang saya ambil itu berapakah dosis pupuk kandang ayam dan kompos kulit pisang yang tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan hasil tanaman terong ungu pada tanah potsolik merah kuning atau PMK. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi dosis pupuk kandang ayam dan kompos kulit pada pertumbuhan dan hasil tanaman terong di tanah potsolik merah kuning atau PMK. Tinjauan pustaka. Kerangka konsep, menurut penelitian Eliani tahun 1999 menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang ayam sebanyak 10 ton per hektar pada tanah terong ungu dapat memperbaiki sifat kimia tanah, yaitu meningkatkan kadar C organik tanah,
1,72% serta meningkatkan pH tanah berkisaran antara 0,08 hingga 0,17 satuan. Menurut penelitian Ismail Kurniawan tahun 2020 menunjukkan bahwa kompos kulit pisang berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, jumlah daun, panjang buah, dan berat buah per tanaman pada dosis 1-2 kilo per polybag atau 2 ton per hektar. Hipotesis yang saya ambil itu diduga pemberian pupuk kotoran ayam dan dosis 150 gram per polybag dan kompos kulit pisang 250 gram per polybag dapat memberi respon paling baik terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman terong. Metode penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Hutan dengan waktu kurang lebih 3 bulan untuk bahan benih terong, pupuk kandang ayam tanah PMK, polybag ukuran 30 cm x 30 cm, gelas aqua dan kertas label. Alat yang digunakan itu cangkul, sekop, timbangan tanah, meteran, dan timbangan digital. Rancangan penelitian yang saya ambil itu rancangan acak lengkap yang terdiri atas 2 faktor perlakuan dengan 3 taraf perlakuan. Yang pertama, perlakuan pupuk kandang ayam. A1 dengan dosis pupuk kandang ayam 100 gram per polybag. A2 dosis pupuk kandang ayam 150 gram per polybag. A3 dosis pupuk kandang ayam 250 gram per polybag. Yang kedua, kompos kulit pisang. P1 dosis kompos kulit pisang 200 gram per polybag. P2 dosis kompos kulit pisang 250 gram per polybag. P3 dosis kompos kulit pisang 300 gram per polybag. Dengan 3 kombinasi perlakuan yaitu A1P1, A1P2, A1P3, A2P1, A2P2, A3P3, A3P1, A3P2, A3P3. Diulang sebanyak 3 kali, terdiri atas 4 sampel dan total tanaman itu 108. Berikut tabel dana dari penelitian. Dengan keterangan 1-27 itu nomor plat, A1 sampai A3 itu perlakuan untuk pupuk kandang ayam, P1 sampai P3 perlakuan kompos kulit pisang. Berikut langkah untuk pelaksanaan penelitian. Yang pertama, mempersiapkan lahan. Yang kedua, penyemaian benih. Varietas yang dipakai itu Mustang F1. Benih direndam kurang lebih 24 jam. Tempat semai dengan gelas plastik atau aqua. Persediaan media tanam. Media tanam yang digunakan itu tanah PMK, pupuk kandang ayam, kapur dolomit, pupuk dasar, kompos kulit pisang. Untuk penanaman dilakukan 2 minggu setelah semai. Pemeliharaan yang dilakukan antara lain penyiraman, penyulaman, pemupukan, pengendalian gulma, dan pengendalian hama dan penyakit. Untuk pemanenan dilakukan 3-4 bulan. Variabel pengamatan yang saya pakai untuk data analisis statistik itu jumlah daun, diameter batang, volume akar, tinggi tanaman, jumlah buah, dan berat buah. Serta pengamatan tambahan itu curah hujan, suhu udara, dan kelembapan udara. Analisis statistik. Data hasil penelitian yang telah didapat akan dianalisis secara statistik terhadap variabel pengamatan yang diamati. Berikut tabel untuk analisis statistik.
Setelah F1 didapat, maka hasil dapat dibandingkan dengan F tabel dengan taraf pernyataan 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Jika F hitung kurang dari F tabel dengan taraf kepercayaan 5%, maka perlakuan berpengaruh tidak nyata. Yang kedua, jika F hitung lebih dari F tabel dengan taraf kepercayaan 5%, maka perlakuan berpengaruh nyata. Jika hasil analisis keragaman menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata pada parameter pengamatan, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata jujur atau BNJ pada tingkat kepercayaan 5%. Berikut rumus dari analisis statistik untuk menghitung uji beda nyata jujur. Sekian dari presentasi proposal penelitian. Saya membuka 2 pertanyaan. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya ingin tanya, apa alasan Anda menggunakan RAL dan metode penelitian apa yang Anda pakai dan mengapa memilih metode penelitian tersebut? Baik, saya menjawab pertanyaan dari Saudara Mirza. Alasan saya memilih rancangan acak lengkap yaitu kondisi percobaan yang bersifat homogen dan fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan yang berhubungan dengan perlakuan yang saya kaitkan, serta perancangan dan pelaksanaan yang mudah, analisis data dengan rancangan acak kelompok. Untuk metode penelitian yang saya ambil itu menggunakan metode penelitian kuantitatif karena penelitian yang saya lakukan berkaitan dengan data yang dikumpulkan dan sumber data yang dibutuhkan, serta alat pengumpulan data yang dipakai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Serta metode penelitian kuantitatif dapat diinterpretasikan dengan analisis statistik. Metode ini memiliki hubungan dengan penelitian yang saya ambil, di mana penelitian ini memerlukan data. Sekian jawabannya. Untuk Saudara Mirza. Baik, perkenalkan saya Arik Afrianto akan ingin mengajukan pertanyaan, yaitu apa kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini? Untuk kelebihannya, data yang lebih akurat sesuai dengan kondisi di lapangan karena berdasarkan riset peneliti. Untuk kekurangannya, biaya yang dilakukan dan tenaga yang dilakukan untuk proses penelitian ini. Sekian dari jawaban saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Kurang dan lebih dari presentasi saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.